benar-benar brengsek dan benar-benar biadab ketika ada netizen Indonesia yang mengancam untuk pelatih Filipina. Sungguh, ini sangat keterlaluan. But we know that Indonesia is a new powerhouse in Asian football. The team is very strong from Indonesia. The players, I come from Belgium, I worked in Holland, I know a lot of the players, also some Belgian players like Sandy Walsh. So Indonesian team is getting close to the level of South Korea, of Japan and these kind of countries in Asian football. We would like to try to get a good result against them, but we are not a favorite. Indonesia, we have huge respect for them. Indonesia is the big favorite for the game. It will be a packed crowd stadium with fantastic fans, and we will enjoy playing for that public. And it's normal as a coach. We will not play to lose. We will not play to draw. We're gonna try to win, but it will be very difficult for us. I'm looking forward for the next game because you know the Indonesian culture of the crowd, so it'll be a huge game with a lot of fans, and yeah, these games are amazing to play. It's an amazing feeling when a lot of crowd, and we'll see how young boys, new boys handle the pressure, and yeah, it will be looking forward to it. Yang pertama, kita sesalkan ada ancaman-ancaman seperti itu. Yang kedua, netizen tolong jangan mengancam-ancam atau bermain-main seperti itu, karena ada konsekuensi hukumnya. Jadi netizen atau ini jangan suka-suka ya mengancam gitu. Yang ketiga, bisa kita proses ke hukum siapapun yang melakukan pengancaman, itu kan tindakan kriminal. Yang keempat, kita harap netizen Indonesia gak usah aneh-aneh lah. Anda dukung timnas dengan baik, bukan dengan cara-cara yang nggak benar. Karena itu akan membuat sepak bola kita jauh dari hal-hal yang bagus. Saat ini kita lagi membangun sepak bola dengan baik. Sepak bola itu membawa kebahagiaan, bukan membawa hal-hal yang kekerasan dalam sepak bola. Jadi hentikanlah hal-hal seperti itu. Ini pelajaran bagi netizen kita ya. Jangan suka-suka karena nanti pasti proses hukum itu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, tentu ada dua catatan penting dari cuplikan video ini. Yang pertama, pelatih Filipina mengakui tentang kehebatan dari timnas Indonesia. Tetapi sebagai seorang pelatih, dia tetap harus bersikap profesional, bahwa dalam laga pertandingan antara Indonesia versus Filipina ini, pelatih Filipina mengatakan bahwa kami bermain untuk menang. Kami berharap tidak ada kekalahan dan tidak draw. Lalu pada poin yang kedua, apa yang dikatakan oleh Arya Sindalunga. Inilah kelakuan-kelakuan busuk dari kita netizen Indonesia. Entah ini datang dari supporter timnas Indonesia ataukah dari pihak-pihak yang memang tidak suka dengan timnas Indonesia, kita pun tidak tahu. Tetapi kami berharap bahwa para penegak hukum di bangsa ini harus benar-benar mencari tahu dan menindak tegas pelaku-pelaku atau netizen-netizen yang mengancam pelatih dari Filipina ini. Karena ini adalah sosok atau kelakuan-kelakuan yang akan merugikan timnas Indonesia itu sendiri. Saya seringkali mengatakan bahwa mari kita harus bijak dalam bermedia sosial. Kita boleh fanatik dengan timnas Indonesia, tetapi jangan lupa bahwa kita harus tetap mengedepankan logika akal sehat kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang pada akhirnya akan merugikan timnas itu sendiri maupun diri kita sendiri. Ancaman-ancaman ditujukan kepada pelatih Filipina ini menurut saya adalah sesuatu tindakan yang tidak terpuji, yang pada akhirnya akan mencoreng wajah dari timnas Indonesia itu sendiri. Mari kita gunakan logika akal sehat kita. Mari kita dukung timnas Indonesia kita dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang elegan, bukan melakukan hal-hal yang di luar nurul, hal-hal yang tidak masuk akal.
Di saat kita semua sedang fokus untuk mendukung timnas Indonesia, untuk membangun narasi-narasi untuk memotivasi timnas Indonesia, tetapi kita masih menemukan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengancam pelatih Filipina ini. Dan saya berharap sekali lagi, para penegak hukum di bangsa ini harus mampu untuk mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku-pelakunya, serta memberikan efek jerat supaya mereka bisa sadar bahwa menjadi supporter sejati, kita harus siap untuk menerima kekalahan dan kemenangan. Jangan menjadi supporter pecundang, jangan menjadi supporter pengecut untuk timnas Indonesia. Saudara, semoga saja ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua, agar kita harus berhati-hati dan harus waspada dalam bermedia sosial. Jangan kita membuatkan narasi-narasi yang pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri maupun timnas Indonesia ini. Mari kita lanjutkan lagi. Sangat bodoh kalau nggak menang lawan Filipina. Ya, Tapi ya kembali lagi, bola bundar. don't do stupid things lah. Jody Amat itu berapa match terakhir dia jelek mainnya. Sering kali bikin kesalahan. Dia udah 32 tahun, please. Ini karena nggak ada Jay Says kan. Nah, Jay main lawan Filipina. Kelvin Verdong main lawan Filipina. Ini kekuatan buat kita. Bener-bener kekuatan buat kita, ya kita lihat. Harusnya sih dan Tomaya akan lebih fit. Ya. Karena dia udah lebih mainnya nggak sore. Tadi gue kan nobar. Duduk aja kepanasan. Apalagi mereka yang main. Panas banget hari ini. Tapi ya, it's okay. Dari semua kekalahan kita bisa belajar. Ya. Yang penting kita nggak terpuruk, kan bangkit. Hernando harus bangkit. Karena Hernando main match yang bagus. Semua tiap kali dia keluar dia dapat bolanya. Artinya percaya diri meningkat. Oke. Tapi ya hal kayak gitu it happens. Dan ini bukan untuk kalian, tolong Hernando jangan dihujat ya. Kalian tahu banyak sekali kiper di level dunia yang melakukan kesalahan yang sama. Oh, Nana lebih banyak Semua. Ter Stegen, Neuer, iya. oh semua pernah melakukan hal kayak begini. Nggak mungkin dong tiap hari bagus terus. Betul. Jadi tolong jangan dihujat. Kita justru harus memotivasi Hernando biar Hernando bangkit lagi, karena ini kiper bukan kiper jelek, kiper bagus. Dan di game-game sebelumnya di Piala Asia kan sering kita menyelamatkan tahu, kita. ya. Jadi it happens. Dan Jody Amat untung dapat kartu merah, JICS masuk, lebih aman lagi. Ya sama kayak Kelvin Verdong, gue nggak yakin dia langsung main. Feeling gue dia akan main di babak kedua. Jadi line up seperti tadi. Mungkin Marcelino sih gue akan kasih free roll. Ragnar dari sayap bisa. Kalau Ragnar dari kiri, strike dari kanan, ini kan nggak harus ke sayap terus, bisa ke tengah. Siapa striker coach yang paling pas untuk dipasang? Ya pada saat ini memang strike dapat peluang besar. Cuman orang bilang strike egois. Gue perhatikan replaynya ya. Dia itu fokus ke bola karena dia sekali ngolongin, dia mau shoot, badannya tuh terlalu ke belakang. Jadi sehingga dia agak jatuh. Sementara ada temennya di kiri kosong. Jadi bukan dia egois, dia nggak ngelihat temennya. Karena dia terlalu fokus ke bola. Blind side ya. Ya. Dan JHS balik itu ngaruh banget di belakang. Kelvin Verdong semoga bisa tampil minimal satu babak lebih bagus. Hernando bangkit kepercayaan dirinya. Hernando bangkit. Masalah percaya diri aja. Dan semoga dia nggak. Yang jadi masalah kan pemain kita based on my experience dulu. Kalau pemain gue dulu di timnas futsal bikin blunder, mereka itu sering terpuruk. Mereka mikir gue, udahlah. Saya pikir itu pentingnya pelatih ya. Pentingnya pelatih, iya. Ini udah lewat. Masih ada satu match lagi. Forget it. Belajar dari situ, lain kali jangan terlalu ambil risiko. Bola kayak gitu buang aja. Dan harus bangkit lagi. Apalagi lawannya Filipina yang kita tahu berkali-kali kita kalahkan coach. Iya. Dan pokoknya semua harus bangkit. Dan Filipina itu bukan juga negara sepak bola ya? Iya, betul. Walaupun mereka punya 8 naturalisasi, is oke lah. Nggak ada masalah. Itu juga levelnya juga level 4-5 tier Eropa. Jadi untuk gue sih, ya is oke-oke aja. I mean, ya Vietnam bisa menang di kandang, kita bisa ngalahin Vietnam di kandang 0-3 dan bermain bagus, ya bisa aja, bisa banget. Lawan Filipina di Jakarta? Di Jakarta, di GBK, dan 7:30 mainnya, bukan jam 4. Udah, jangan main jam 4 lagi lah. Kan mayoritas pemain kita dari Eropa ya. Kalau mayoritas Liga 1 masih oke. Mayoritas dari Eropa semua, cuman
Yang main di Liga 1 cuma Hernando sama Rizky Ridho. Marcelino pun udah lama main di Eropa juga kan. Oke. Arhan Asnawi juga di luar. Asnawi ya, is oke lah kau bilang. Ya. Match kayak gini ini bisa terjadi. Yang penting kita belajar dari kesalahan-kesalahan, terutama di babak kedua. Motivasi dari Pak Erik saya lihat tuh memotivasi pemain bola. Jadi bukan hanya pemain bola aja yang dimotivasi, Bapak nanti suatu saat motivasi kami, Pak. Berarti di tengah, Pak, saya lihat bagus, Pak, kata-kata motivasinya. Tapi kalah terus nih, Pak, berapa kali nih, bagaimana, Pak? Begitu kasih hadiah kok kalah terus, Pak. Iya, Pak Andre masih kalah terus nih, Pak Andre. Menang ya, oke. Apresiasi Pak Erik 4 tahun ini pencapaian ini tahun terakhir. Nggak tahu ini rapat terakhir dengan Pak Erik bukan gitu? Enggak, ini bukan di akhir ini. Di akhir ini terakhir mungkin ya, karena tinggal 4 bulan ya. Oh, BMN ya masih ada. Oh, masih ada. Tapi saya yakin nanti kita bertemu lagi, Pak. Oke guys, ada 2 komentar. Yang pertama dari Coach Justin, lalu yang kedua dari anggota Dewan, di mana mereka memberikan apresiasi kepada Pak Erick Thohir. Ya jujur, saya mulai dari yang terakhir bahwa memang selama beberapa tahun terakhir ini kita melihat bahwa ada perkembangan yang begitu luar biasa dalam dunia sepak bola di tanah air ini. Dan sejak PSSI dipimpin oleh Pak Erick Thohir dan juga Timnas Indonesia dilatih oleh Coach Sintayong, memang kita harus mengakui bahwa ada begitu banyak prestasi yang sudah dipersembahkan dari Timnas Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Lalu pada poin yang kedua kita melihat ada sebuah pernyataan tegas dari seorang Coach Justin kepada pelatih, kepada pemain Timnas Indonesia bahwa terlalu bodoh kalau kalian sampai dikalahkan oleh Filipina. Tentu ini adalah pernyataan-pernyataan untuk memotivasi para pemain timnas kita. Jadi, saya berharap bahwa timnas Indonesia itu harus lebih bangkit lagi, harus lebih berjuang lagi, dan harapan dari netizen Indonesia bahwa timnas Indonesia kali ini dalam laga pertandingan sebentar malam melawan Filipina ini harus bisa menang. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan yang pada akhirnya akan melakukan blunder seperti permainan pada waktu yang lalu di mana Indonesia melawan Irak. Tetapi saya sangat yakin dan percaya bahwa kekuatan timnas Indonesia sekarang semakin hari semakin bertambah, di mana kita sudah dihadirkan dengan beberapa pemain baru, dan ini menjadi tumpuan kekuatan untuk para pemain timnas Indonesia. Dan saya berharap bahwa timnas Indonesia harus lebih percaya diri lagi dalam laga pertandingan melawan Filipina ini. Apapun itu, kalian harus berjuang semaksimal mungkin di tengah lapangan hijau untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kali ini adalah laga terakhir, di mana laga penentuan untuk kalian semua, untuk timnas Indonesia bisa lolos atau tidak di Piala Dunia nanti. Dan semoga saja Dewi Fortuna akan berpihak kepada timnas Indonesia, dan saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh pemirsa sekalian, mari kita mendoakan bersama-sama untuk para pemain timnas kita, agar malam nanti dalam laga pertandingan antara Indonesia versus Filipina ini, Dewi Fortuna bisa berpihak kepada timnas Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, saya berharap juga bahwa mari kita membangun narasi-narasi yang positif, memberikan semangat kepada pemain timnas kita, memberikan motivasi kepada para pemain timnas kita, karena hanya dengan cara-cara seperti itu, rasa kepercayaan diri dari pemain timnas kita bisa tumbuh kembali, bisa mereka tanamkan kembali dalam diri mereka, sehingga setiap kali dalam laga pertandingan, melawan apapun, melawan siapapun, mereka pastinya punya keyakinan untuk selalu menang, menang, dan menang. Tetapi kita juga harus menjadi supporter sejati bahwa soal kalah menang itu barang biasa, bola itu bundar. Jadi jangan kita hanya mau mendukung timnas di saat mereka menang, lalu kita mencaci maki timnas Indonesia di saat mereka kalah. Jangan seperti itu. Mari kita lanjutkan lagi.
Siang ini gue bakal bikin 2 video. Yang pertama tentang ini nih, Luke Xavier Kidd. Jadi kemarin waktu pertandingan Indonesia lawan Irak di Stadion Utama GBK, si Luke Kidd ini nonton. Terus dia di fotonya sih salaman sama Pak Erick Thohir ya, walaupun ini dipostingnya di akunnya Luke Kidd sendiri, belum diposting di akunnya Pak Erick Thohir. Gue nggak tahu kalau nanti mungkin PSSI tertarik apa gimana, tapi nah gue jelasin deh latar belakang Luke Kidd ini. Secara tampang, wih, kesukaan cegil-cegil nih yang lagi pada suka-suka nonton sepak bola, yang lagi suka-suka banget sama timnas. Ya kan, kelihatan kayak bad boy gimana gitu. Luke Kidd ini kelahiran Jakarta tahun 2003. Mamanya orang Indonesia, bapaknya orang Australia. Jadi dia punya 2 paspor nih, 2 kewarganegaraan. Dan dia bisa milih paspor mana yang mau dipakai tuh ketika mencapai umur 21 tahun. Nah, tahun ini sih. Dia punya paspor Indonesia sama punya paspor Australia. Di Luke ini, dia sekarang bermain di Diagoras Rodo, itu Super League Divisi 2 Yunani. Bermain sebagai sayap kiri dan kadang juga bisa jadi back kiri. Tingginya kalau nggak salah 188 cm. So far sih belum ada permainan yang signifikan. Maksudnya kayak dari data transfer marketnya juga belum terlalu kelihatan mencolok gitu. Si Luke ini latihan sepak bola emang udah dari kecil, karena katanya mereka tinggal di Indonesia tuh sampai dia umur 9 tahun, kemudian akhirnya pindah ke Australia. Tapi di Australia sana papa mamanya masukin dia ke sekolah bola di Spanyol. Jadi selama berapa tahun dia di Spanyol, terus akhirnya dapat tawaran ke Liga Yunani. Kalau ke depan-depannya dia dipanggil atau masuk ke, nggak tahu ya, masuk U23 mungkin, kita nggak tahu. Tinggal lihat aja sih, maksudnya PSSI sama federasi tertarik apa enggak. Walaupun udah foto begini kan sebenarnya bukan jaminan, tapi setidaknya gue udah kasih informasi lebih dulu nih. Dan si Luke ini kalau misalnya PSSI dan federasi tertarik, dia nggak perlu sampai dinaturalisasi, disumpah lagi, karena kan dia udah punya paspor Indonesia. Jadi tinggal milih, oh aku mau melepas paspor Australia, jadi akhirnya milih paspor Indonesia gitu. Jadi lebih gampang prosesnya. Setelah gue baca-baca tentang Undang-Undang 12/2006 tentang kewarganegaraan, dalam setiap undang-undang itu di depan tuh ada ketentuan umum atau juga kayak definisi gitu, dan gue tidak mendapatkan yang namanya naturalisasi, diaspora, keturunan. Yang gue dapatkan adalah pewarganegaraan, yaitu proses untuk mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Ketika berbeda dari era Loco Gonzales, Greg Nwokolo, dan pemain-pemain lain yang tidak punya latar belakang keturunan Indonesia dengan yang ada sekarang di Jordi Ahmad, Sandy Walsh, Justin Hamner, dan yang lain, yang berbeda adalah latar belakangnya, sehingga persyaratannya berbeda, baik melalui undang-undang kita tadi maupun juga aturan dari FIFA. Tapi induknya sama, yaitu namanya pewarganegaraan. Nah, ketika mereka sudah disumpah dan sudah sah menjadi warga negara Indonesia, maka semua hak-haknya sebagai warga negara Indonesia menjadi penuh. Asas-asas yang ada dalam undang-undang ini juga menjadi berlaku. Nah, bagaimana dengan lagi ramainya permintaan dari salah satu politisi menyatakan 60% pemain nasional, 40% pemain naturalisasi dengan istilah tersebut? Nanti tunggu di channel Valentino Jebret, gue akan bahas. Jebret. Cek. Coach, selamat siang. Saya Kelvin dari BTV. Coach, mungkin nggak jauh beda tadi pertanyaannya. Ini kan sekarang posisinya nggak jauh beda saat Piala Asia U23 kemarin juga kita kualifikasi menuju Olimpiade. Ini kesempatan terakhir lah, last chance kita untuk bisa lolos ke babak ketiga, dan tuntutan dari publik sepak bola kita itu sangat besar sekali dari fans untuk kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Pertanyaan saya, kondisi para pemain sekarang di tengah menghadapi tekanan besar tersebut ini gimana sih?
sekarang kondisinya. Itu pertama. Terus termasuk juga Hernando yang kemarin sempat melakukan kesalahan. Coach menyatakan kemarin beberapa hari nggak berkomunikasi dulu. Sekarang sama Hernando komunikasinya gimana? Sang pemain juga gimana kondisinya sekarang dan apakah nanti sudah siap tampil melawan Filipina? Terima kasih, Coach. 네, 지금 23세 아시안컵 때도 비슷하고 사실 아까 질문이랑 별로 많이 다르진 않지만 3차전 진출하시는 마지막 찬스잖아요, 지금. 근데 선수들이 이런 그 프레셔 안에서 어떻게 준비를 해가고 있는지 사실 이런 게 압박감이 되시는데 어떻게 준비하고 있는지 그리고 선수들 멘탈 어떻게 준비 잘 하고 있는지에 대해서 궁금하다고 합니다. 사실은 자꾸 올림픽 얘기를 하는데 사실은 저는 올림픽 진출 티켓 때문에 사실 제가 억울해서 잠을 잘 못 자요. 너무나 억울하고 기가 막혀서 우리 선수들이 너무나 열심히 해주고 잘해주고 우리는 충분히 보상을 받아야 된다고 생각하는데 그게 합당한 대우가 없고 우리는 너무나 억울하게 티켓을 놓쳤기 때문에 네, 우리 선수들한테 잘했다는 얘기로 항상 칭찬해주고 있고요. 실질적인 우리 조에서 사실 이라크랑 베트남 우리가 3차 진출 티켓을 싸움을 하고 있는데 이라크는 이미 올라갔고 우리는 다음으로 올라갈 수 있는 확률이 베트남보다 높고 우리 홈에서 또 필리핀을 경기하는 거고 우리 선수들이 이라크 경기에서도 경기 내용이나 모든 면에서는 절대 지지 않았다고 생각하고 있고 선수들 또한 아쉬움이 있지만 필리핀 경기를 잘해서 꼭 3차 진출하자는 동기부여가 되고 있기 때문에 크게 그런 부분은 걱정 안 해도 될 것 같다. 선수 또한 훈련장에서 하는 몸의 형태나 선수들이 훈련하는 상황을 보면 다들 최선을 다하는 모습 보여주고 있고 분명히 우리는 3차 진출할 것이고 내일 필리핀 경기도 아마 좋은 경기 하면서 마무리할 것이다. 믿어주시면 됩니다. Memang banyak pertanyaan tentang masalah Olimpik kemarin ya. Sebenarnya Coach aja tidak bisa tidur ya, gara-gara merasa tidak adil dan kita nggak bisa mendapatkan tiket lolos ke Olimpiade kemarin. Mungkin ya Coach hanya bisa bicara kepada para pemain bahwa untuk lolos harusnya tapi tidak begitu nyatanya. Dan untuk di grup kita saat ini memang kemungkinan besar yang lolos itu ya hanya Irak, Vietnam, Indonesia saja. Dan untuk Irak sudah lolos. Dan kita Indonesia ini lebih banyak, kemungkinan lebih banyak ya untuk lolos ke round 3 daripada Vietnam. Apalagi kita bertanding di home. Dan kemarin pun sama ketika lawan Irak isi pertandingan kita tidak kalah jauh juga lawan Irak kemarin. Coach tidak begitu khawatir untuk pertandingan yang ini karena kita pasti akan siap untuk mendapatkan tiket round 3 juga dan motivasi cukup ada buat kita sendiri. Kalau lihat kondisi para pemain di lapangan pada bekerja keras dan menunjukkan yang terbaik juga. Jadi ya, pastinya kita akan lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi mohon kepercayaannya dari masyarakat Indonesia kepada para timnas kita. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dan dari pernyataan Coach Sintayong tadi, benar bahwa kita merasa yakin, Coach Sintayong pun merasa yakin bahwa dalam laga pertandingan melawan Filipina ini, tim Indonesia bisa mampu untuk mengalahkan Filipina. Dengan demikian, sebuah kepercayaan yang begitu tinggi yang ditunjukkan atau disampaikan oleh Coach Sintayong kepada kita semua terkait dengan persiapan dari timnas Indonesia. Semoga saja ini menjadi
hal yang positif untuk kita semua agar dalam laga pertandingan Indonesia melawan Filipina sebentar malam jam 19.30 waktu Indonesia Barat bisa membangkitkan semangat kita untuk bersama-sama menyaksikan laga pertandingan antara Indonesia versus Filipina ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, itulah informasi-informasi yang bisa saya persembahkan kepada pemirsa sekalian, khususnya para pecinta bola mania, para pecinta timnas Indonesia di mana saja kalian berada, tentang persiapan-persiapan dari timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Filipina, dan juga ada sedikit narasi dari netizen yang disampaikan oleh Pak Arya Sinulinga, dan juga ada beberapa catatan penting tentang kehadiran dari Kikait, di mana kita melihat bahwa dia sudah foto bersama dengan Pak Erick Thohir, namun foto itu masih diposting oleh akunnya Kikait dan belum diposting oleh akunnya Pak Erick Thohir. Semoga saja ada kabar gembira dan semoga saja perkembangan timnas Indonesia dari hari ke hari semakin membaik. Dan itu adalah harapan kita, dan tentunya timnas Indonesia membutuhkan bantuan kita untuk selalu memberikan dukungan-dukungan yang positif kepada mereka semua. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan harapan terbesar saya bahwa dalam laga pertandingan antara Indonesia melawan Filipina, Dewi Fortuna akan berpihak kepada timnas Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Bravo Timnas Indonesia.